Awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk selalu bersolawat, karena solawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Solawat merupakan salah satu zikir yang dibaca untuk kita mendekatkan diri kepada Allah serta memuji Rasulullah, ya teman-teman. Sebenarnya tuh ada banyak sekali zikir yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya teman-teman. Nah, salah satunya sholawat yang memiliki keutamaan yang menakjubkan, apalagi jika rutin dibaca setiap hari sholawat ini, maka Allah akan mudahkan dan lancarkan segala urusan kita, ya teman-teman. Tak hanya itu saja, jika kita memperbanyak baca sholawat, insya Allah Allah akan kabulin segala hajat kita, ya teman-teman. Nah, tentu saja Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa memohon kepada Allah. Jadi segala sesuatu tetap kita kembalikan kepada Allah, ya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung membacakan kisah keajaiban sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Dewi. Saya mau berbagi cerita tentang kisah keajaiban sholawat. Awalnya gini, sebelum saya nikah, saya tuh rajin banget sholat tahajud, baca Al-Quran, baca sholawat. Saya tuh rajin banget menempuh jalur-jalur langit, karena saya itu kan kepengen punya jodoh, Mbak. Akhirnya saya tempuhlah jalur langit itu, seperti sedekah subuh, sholat tahajud, baca sholawat, baca Al-Quran, baca Yasin. Itu semua saya tempuh, Mbak. Nah, di situ ketemulah saya jodoh dengan orang yang baik lah, dengan orang yang sesuai dengan idaman saya. Alhamdulillah, Mbak, saya menikah. Nah, setelah saya menikah dan kemudian dikaruniai anak. Nah, di situ saya tuh ngerasa nyaman, karena sebagai seorang ibu dari anak saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai istri, itu saya ngerasa nyaman. Akhirnya mungkin karena nyaman, jadinya saya tuh lalai. Saya tuh di sini nggak nyalahin pernikahan saya, ya Mbak, tapi karena saya ngerasa nyaman, akhirnya saya yang salah. Dengan kenyamanan itu saya tidak menempuh jalur langit lagi, saya tidak tahajud lagi, nggak jarang sholawat, nggak baca Al-Quran gitu. Dengan kenyamanan saya menjadi seorang ibu rumah tangga, jadi seorang istri, jadi seorang ibu dari anak-anak saya. Nah, di situ ini aku cerita waktu COVID kemarin, ya Mbak, ya. Sebenarnya sudah lama sih. Nah, di situ suamiku kan dirumahkan. Waktu kerja itu kan di PHK ya sama perusahaan. Nah, di situ akhirnya kita kelabakan lah, Mbak. Kita kebingungan karena suami udah di PHK. Akhirnya suami itu kan cari kerja, nyaruk lamaran kerja lagi di 2 tempat. Nah, di situ suamiku itu ngelamar di perusahaan, maaf ya nggak aku sebut ya Mbak ya, takutnya nanti dikira nanti promosi gitu. Nah, suamiku ngelamar di perusahaan A, terus naruh lagi lamaran kerja di perusahaan B. Nah, di situ suamiku kok gini, oh iya
"Oh iya sayang, kok aku nggak dipanggil-panggil di perusahaan ayah gitu." Katanya suamiku, "Sabar ya, ntar lagi kita mulai lagi yuk jalur langit. Ayo kita mulai lagi untuk sholat tahajud, terus kita gempur dengan sholawat, terus kita berusaha sedekah setiap setelah sholat subuh meskipun 2000 ya," aku gitu ke suamiku. "Terus kita baca Al-Quran, kita lewati jalur langit," aku gitu bilang ke suamiku gitu. Nah di situ suamiku udah oke nih Mbak. Ternyata di situ suamiku nungguin lagi, mana ya gitu kata suamiku, "Mana ya hasil kita ibadah jalur langit itu, kok nggak dibalas-balas sama Allah?" gitu kata suamiku. Ya otomatis aku kan agak gimana gitu Mbak. Nah di situ akhirnya suamiku udah kayak putus asa. Akhirnya suamiku nyoba nungguin di perusahaan B itu Mbak. Nah karena di situ perusahaan B itu katanya tuh bonafit banget, seperti kesehatannya terjamin, untuk masa-masa tunjangan itu benar-benar dijamin katanya gitu di perusahaan B Mbak. Nah di situ karena menurut suamiku di perusahaan B itu suamiku itu merasa di situ itu benar-benar bonafit banget, suamiku tuh merasa kayak yakin gitu. Tapi sekali lagi aku saranin untuk jangan keburu ambil keputusan, aku gitu ke suamiku. Lebih baik kita baca sholawat aja dulu, kita rutin untuk sholat tahajud, sholawat di waktu tahajud, dan kita sedekah subuh walaupun hanya 2000 perak. Terus kita baca Yasin, Waqiah, terus kita baca Al-Quran aja, aku gitu ke suamiku. Nah suamiku nurut lagi. Nah tiba-tiba suamiku tuh dipanggil sama perusahaan di situ sudah di interview. Nah di interview di situ tuh suamiku udah seneng ya karena udah di interview. Nah kemudian seminggu kemudian suamiku gini, "Mana nih kok nggak dipanggil-panggil, padahal kan udah di interview," gitu kata suamiku. "Sabar saya sayang, sabar," aku gitu Mbak ke suamiku. Nah di situ suamiku ngomong, "Kita kan udah tahajud, udah baca sholawat banyak setelah sholat tahajud, sampai kita sholat subuh. Sebelum sholat subuh pun kita sudah melakukan sholat qobliyah subuh, kita bertasbih malaikat. Mana ya kok nggak ada panggilan yang terbaik dari Allah?" gitu kata suamiku. Terus aku bilang, aku kan agak emosi gitu ya, kok meremehkan sekali Allah gitu loh. Nah di situ aku berusaha untuk mendinginkan hati suamiku, "Sabar ya, siapa tahu Allah akan ngasih kamu pekerjaan dan gaji yang akan lebih baik," gitu. Nah suamiku kan merasa di perusahaan udah di interview, di perusahaan B kayak bonafit banget. Akhirnya suamiku kayak putus asa gitu loh. Mana nih hadiah dari Allah, aku udah tempuh jalur langit, aku udah tahajud, udah sholawat sebanyak-banyaknya setelah sholat tahajud, terus aku sudah sedekah subuh juga, sholat tepat waktu, sholat duha, sholat segala macem, baca Waqiah, baca Yasin, jalur langit aku tempuh. Mana nih kata suamiku gitu. Nah di situ kan gini, akhirnya ibunya suamiku tuh dateng. Nah bilang gini ke suamiku, "Sabar nak," gitu katanya. "Nah maaf ya, kan selama ini aku nggak pernah ikut campur rumah tangga kalian nih gitu. Kayaknya kalian ini udah lama, maaf sekali, udah lama nggak mama ingetin, nggak pernah mama saranin. Ayo dong kita mulai lagi, kita gempur lagi dengan sholat tahajud, kita perbanyak sholawat setelah sholat tahajud, kita baca Waqiah, baca Yasin, baca Al-Quran, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat. Ayo kita gempur lagi jalur langit," gitu kata mamanya suamiku. Nah mulai dari situ aku dan suami itu berusaha untuk istiqomah, gak pernah skip sholat tahajud. Kami berdua selalu mandi sebelum sholat tahajud, karena mandi sebelum sholat tahajud itu katanya ada malaikat yang meniupkan mur katanya bagi orang yang mandi di waktu tahajud itu di sepertiga malam. Nah di situ aku dan suami itu mandi, terus kita berdua sholat tahajud, dan kemudian kita gempur sholawat.
aku dan suamiku tuh membaca sholawat nariyah. Aku membaca sholawat nariyah tuh 200 kali kalau aku, karena aku memang belum mampu banyak ya teman-teman, nggak bisa yang sampai ribuan kayak sholat Jibril yang 10.000, 4.444 kali, memang belum bisa. Aku hanya mampu 200 kali setelah sholat tahajud. Itu menurut aku tuh sudah banyak ya teman-teman. Sholawat nariyah 200 kali setelah sholat tahajud itu benar-benar banyak. Nah, aku dan suami itu sudah mulai mengistiqomahkan sholawat. Nah, di situ ternyata 2 minggu kemudian, alhamdulillah, suamiku dapat panggilan di perusahaan yang mana gajinya tuh lebih besar dari perusahaan A dan lebih besar dari perusahaan B yang bonafit itu katanya ya teman-teman. Segini aja ya Kak cerita saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi testimoni dari Mbak Dewi ya teman-teman. Subhanallah, benar ya teman-teman, kalau kita nggak sholat tahajud 1 malam aja rugi ya teman-teman, karena kita itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan sholat tahajud dan kita geber baca sholawat sebanyak-banyaknya setelah sholat tahajud, maka doa kita akan diangkat oleh Allah. Nah, cukup segini aja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga testimoni dari Mbak Dewi itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.